Olacak şey mi? Kes sesini Bülbül. Hachi pun menyuruh Bulbul untuk diam, atau aku akan menghancurkan paruhmu. Kırarım senin o. Bulbul kemudian menjawab, aku kira kamu telah membual tentang menjadi seorang haji. Evvela insan ol. Pertama-tama kamu harus menjadi seorang manusia. Itulah sebuah kata nasihat. Onu da söyleyeyim. Farie ada di kamarnya dan Halime pun tiba di sana. Farie kemudian menanyakan tentang Mustafa dan Halime pun menjawab kalau Mustafa sedang bersama gurunya. Halime kemudian mengatakan tentang kecantikan dari Farie. Ia berharap kalau Farie akan mendapatkan kebahagiaan. Kamu sangat beruntung, semoga pernikahan ini bisa memberikanmu kebahagiaan. Farie segera memotong ucapan Halime lalu berkata, pernikahan yang mana? Apa yang kamu katakan? Neyse var Halime. Ne diyorsun sen? Halime pun menjawab, berarti kamu tidak tahu. Semua orang membicarakan pernikahanmu dengan Dervis. Aku bahkan tidak mengira kamu belum mendengarnya. Deniz. Affedin Sultan. Farie pun merasa sangat terkejut dengan kabar itu. Nihayet geldi küçük sultanım. Anastasia kembali ke harem dan gadis yang pada malam sebelumnya tidak sempat menemui raja lalu menyapanya. Ia nampak sangat kesal karena menuduh Nasya telah memotongnya masuk ke dalam ruangan raja. Ia mengatakan pada Nasya kalau Nasya sengaja melakukannya. Namun Nasya menjawab, tidak, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Şahiste. Dudu kemudian datang, lalu memanggil nama selir itu Saheste. Akhirnya kita mengetahui namanya adalah Saheste. Dudu bertanya apa yang terjadi, dan Saheste pun menjawab, gadis ini mencegahku menjadi selir kesayangan. Dudu pun menjawab, kamu tidak bisa mengeluh. Siapapun yang dianggap cocok oleh raja, siapapun yang ingin dia temui, kamu tidak boleh mempertanyakannya. Tidak berapa lama, barang-barang diangkut ke dalam harem. Dudu menjelaskan pada Janet kalau barang itu adalah hadiah dari raja untuk Mahpeker. Mulai sekarang, Mahpeker itu akan tinggal di atas lantai favorit. Tentu saja hal itu semakin membuat Saheste memiliki kekesalan dan kekecewaan kepada Nasya. Dudu berkata lagi, prosedur harus sesuai dengan kebiasaan. Setelah mengatakan itu, Dudu pun pergi dari sana. İşittiniz. Janet lalu berbicara, jangan dibodohi oleh ukuran gadis ini. Dia lebih besar daripada ukurannya. Semuanya sudah jelas. Kemasi barang-barangmu dan naik ke atas, pinta Janet pada Nasya. Hadi. Singkatnya, Janet telah membawa Nasya ke atas. Janet berkata pada Mahvirus yang ada di dalam ruangan. Janet meminta Mahvirus untuk membantunya, karena sekarang mereka memiliki favorit baru. Nur topu gibi bir gözlemiz daha oldu. Janet pun mengatakan kalau ia tidak ingin melihat pertengkaran apapun. Mahvirus kemudian mengatakan, beritahukan kepada dokter untuk memeriksanya lagi. Mungkin dia sedang berbohong lagi. Janet pun menjawab, kalian sekarang telah bersama. Kamu bisa memeriksanya sendiri. Sementara itu, Saheste sepertinya ingin membalas dendam. Ia melihat ke atas dan ingin melakukan sesuatu. Kembali kepada Mahvirus, ia pun berkata pada Nasya, aku tidak mengerti, mengapa raja menginginkanmu? Mengapa kamu begitu berharga? Apakah kamu telah melakukan sihir padanya? Dan Nasya pun bercanda menjawab, ya, itulah yang aku lakukan. Aku adalah seorang penyihir, jadi menjauhlah dariku. Saheste sampai di ruangan favorit. Ia pun berkata, oh, jadi mereka membawamu kemari. Melihat kedatangan Saheste, Mahvirus pun berkata, jangan bertanya. Dia telah berani menghentikanmu di pintu dan pergi ke pelukan raja. Bukankah ini menyedihkan bagimu? Mahvirus berkata pada Nasya, mengapa kamu melakukan ini pada Saheste? Jadi Mahvirus sengaja mengadu domba Saheste dan Nasya. Saheste yang sudah dipenuhi dengan kebencian, ditambah dengan kata-kata dari Mahvirus, membuat dia semakin menjadi panas. Saheste mendekati Nasya lalu berkata, apa yang terjadi? Kamu bilang kamu tidak menginginkan raja. Kamu membencinya. Mengapa itu berubah sekarang? Mengapa kamu memutuskan ke tempat tidur raja saat giliranku?
Buna girmek için beni mi bekledin? Melihat situasi semakin tegang, Mafirus kemudian mengunci pintu dan merasa senang karena ia berhasil mempengaruhi Saheste dan memperalatnya untuk menyerang Nasya. Hadi sen girdin. Sultan Ahmet ben. Nasya lalu menjawab, Sultan Ahmed menginginkanku dan bukan dirimu. Mendengar ucapan Nasya, Saheste pun semakin marah dan menyerang Nasya. Mafirus terlihat sangat senang melihat hal itu. Saheste semakin gila dan mengambil gunting untuk menyerang Nasya. Melihat situasi semakin kacau, Mafirus lalu keluar dan mengunci pintunya agar Saheste bisa menghabisi Nasya. Nasya kemudian berlari ke arah pintu dan kemudian meminta tolong. Namun Mafirus menahan pintu itu. Mafirus ingin Nasya mati dan Saheste lah yang disalahkan. Saheste bilang, aku akan membunuhmu dan membuatmu menyesal dilahirkan. Nasya pun berteriak meminta tolong dan memanggil Janet maupun Golge, tapi tidak ada satupun yang datang. Sementara Saheste sudah menguasai Nasya. Nasya sangat ketakutan melihat gunting yang ditujukan padanya. Ia terus memanggil Golge. Apakah yang akan terjadi pada Nasya? Kita ikutin aja alur ceritanya ya. Sementara itu, Ahmed sedang melakukan pertemuan dewan dengan anggota yang baru, yaitu Sunullah yang diangkat sebagai Syekh al-Islam. Aciz kulunuzu utandırmasın inşallah. Hafiz Ahmed Pasha dari Gubernur Anatolia diangkat sebagai Wazir Agung yang baru. Zavallı bendeniz hafıza. Şeyhülislam Hazretleri. Setelah pengangkatan itu, Sunullah pun keluar, dan di luar, Giray bersaudara mengucapkan selamat kepada Syekh atas jabatannya. Syekh pun menjawab, terima kasih. Ini terjadi karena raja menganggap ini pantas. Sahin pun menjawab bahwa raja telah memberikan kita banyak kejutan, tapi terima kasih pada Tuhan bahwa apa yang kita takutkan tidak terjadi. Sunullah lalu menjawab, raja adalah orang yang pintar dan berani, sehingga sudah saatnya kita melayaninya dengan setia. Kita harus mendukungnya, sehingga kita bisa menjaga negara ini dari tangan Safiye Sultan. Allah'ım ne olur. Fahriye melihat dari menara kehadiran Mehmet dan Sahin. Ia merasa khawatir tentang Mehmet, jikalau Mehmet akan tahu tentang kabar pernikahannya. Padişahımız Jadi kedatangan Mehmet dan Sahin di sini adalah untuk membicarakan keinginan Mehmet untuk hubungannya dengan Fahriye. Ya, di mana sebelumnya Sahin telah mengetahui dari Rehan Aga tentang berita pernikahan Dervish dan Fahriye. Karena itulah ia ingin adiknya juga mengetahuinya langsung. Tak lama kemudian Rehan pun muncul di sana. Ia berkata kalau raja masih mengadakan sidang dewan. Sahin pun menjawab kalau ia akan menunggu raja sampai gilirannya tiba. Sahin pun masih membicarakan tentang Safiye Sultan. Situasi telah kacau karena Safiye Sultan telah kehilangan banyak orang setianya. Raja kini semakin menunjukkan kekuatannya. Ini semua adalah perbuatan dari Dervish Aga. Dervish kini dekat dengan raja. Dervish kini lupa dari mana asalnya. Dini unuttu gafil. Rehan pun menjawab kalau Dervish itu adalah kuda hitam. Sangat sulit untuk mengatakan ke arah mana Dervish akan berpaling, karena dia akan menjadi pengantin pria, yaitu dengan menikah dengan Fahriye Sultan. izdivacı konuşuluyor. Kontan saja berita itu membuat Mehmet terkejut, dan pada akhirnya mereka pun tak jadi bertemu dengan raja. Kembali ke Mahfirus, ada ketukan di pintu dan Mahfirus pun membuka pintunya. Setelah sadar dengan apa yang ia lakukan, Saheste pun berkata pada Mahfirus bahwa mereka kini dalam masalah. Mahfirus pun menjawab, kamu yang dalam masalah bukan diriku. Saheste pun memohon agar Mahfirus membantunya, karena kalau tidak mereka akan membunuhku. Yardım et bana. Namun Mahfirus menjawab, jangan libatkan aku Saheste, aku tidak melihat atau mendengarkan. Selamatkan dirimu sendiri.
Mavirus pun meninggalkan Saheste. Çaresine bak.